Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita atau belajar kita, yaitu tentang tumbukan pada dua dimensi. Jadi, saya ulang kembali, pembahasan kita nanti adalah tumbukan benda pada dua dimensi, ya, tumbukan benda pada dua dimensi. Jadi nanti akan melibatkan dua sumbu. Jadi maksudnya dua dimensi ini nanti kita akan melibatkan dua sumbu. Jadi misalkan sumbu X dan sumbu Y. Jadi momentumnya nanti pada arah pada arahnya ada dua macam sumbu. Baik, jadi misalkan sini ada sebuah benda bermassa M1, kemudian memiliki kecepatan awal V1, kemudian di sini ada benda lain M2 yang ini misalkan dia dalam keadaan diam, jadi misalkan diamnya V2 sama dengan 0 atau dia punya, kita beri aja kecepatannya adalah V2 gitu misalkan. Nah, kemudian setelah tumbukan kedua benda ini misalkan, nah ini ada V1 aksen, ini M1. Jadi setelah tumbukan di sini terjadi tumbukan, dia arahnya ke sana. Kemudian yang benda 2 arahnya jadi ke sini. Ini M2 memiliki kecepatan ini adalah V2 aksen. Jadi seperti ini. Nah, kemudian masing-masing ini membentuk sudut tertentu. Sudutnya ini misalkan adalah alfa 1, kemudian di sini ada, atau kita buat alfa saja, kemudian di sini ada beta. Nah, ini ya. Berarti nanti dalam kondisi seperti ini, maka kita menggunakan dua macam sumbu untuk mengamati atau menyelesaikan permasalahan pada sistem ini. Jadi misalkan sini ada sumbu X dan sini adalah sumbu Y. Nah, berarti nanti hukum kelestarian momentumnya berlaku di dua sumbu ini. Baik, untuk menyelesaikannya, maka yang pertama kita tinjau pada sumbu X, gitu ya, pada sumbu X. Nah, maka nanti di bagian ini kondisi setelah tumbukan, maka nanti di sini akan ada dua penguraian. Jadi V2 ini nanti V2 aksen kita uraikan menjadi V2X aksen. Kemudian di sini ada V2X V2Y ya, V2Y aksen. Kemudian untuk V1 juga sama. Jadi ini ada V1Y aksen. Kemudian sini pada arah horizontal berarti ada V1X aksen. Nah, berarti untuk tinjauan pada sumbu X, maka nanti berlaku hukum kelestarian momentum linier. Jadi ada M1V1 plus M2V2. Nah, karena pada kondisi sebelum tumbukan ini pada sumbu X. Kemudian ini harus sama dengan M1V1 X aksen ditambah dengan M2V2 X aksen. Nah, di mana untuk masing-masingnya ini, kalau di sini sebetulnya alfa, maka V1X itu nanti adalah sama saja dengan V1X aksen kali V1 aksen kalikan cos alfa. Jadi di sini ada alfa juga, di sini adalah beta. Nah, berarti ini boleh kita tuliskan M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen kalikan cos alfa. Dan yang kedua M2V2 aksen kalikan cos alfa, gitu ya. Nah, kemudian
untuk yang berikutnya adalah kita meninjau pada arah sumbu Y. Sekarang kita tinjau pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y sebelum tumbukan, ini tidak ada kecepatan pada arah sumbu Y. Jadi, sebelum tumbukan, ini tidak ada kecepatan pada arah sumbu Y. Jadi nanti ada V1Y-nya 0, V2Y ini juga 0. Jadi kalau kita tuliskan dalam persamaan hukum kelestarian momentumnya, M1 V1Y plus M2 V2Y sama dengan M1 V1 aksen Y ditambah dengan M2 V2 aksen Y. Nah, ini di ruas kirinya semuanya 0 karena tidak ada kecepatan pada arah sumbu Y. Kemudian di ruas kanan ini ada M1 V1 aksen Y plus M2 V2 aksen Y. Dan hati-hati V1 Y, V1 aksen Y dan V2 aksen Y itu memiliki arah yang berbeda. Maka nanti ketika masukkan angkanya jangan lupa diberi tanda, salah satunya diberi tanda negatif karena arahnya berlawanan gitu ya. Jadi ini sama dengan 0, 0 sama dengan M1 V1 aksen Y ditambah dengan M2 V2 aksen Y. Oh ya, masing-masingnya nanti ini berarti ada M1 V1 aksen sin alfa plus M2 V2 aksen sin beta sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan pada kasus ini. Kemudian contoh, ini saya berikan contoh. Contoh ini ya, 2 bola bermasa M1 dan M2 mengalami ini ya, mengalami tumbukan lenting sempurna. Nah, sebelum tumbukan, ini bola 1, bola M1 bergerak dengan kecepatan V1, sedangkan M2 dalam keadaan diam. Kemudian setelah tumbukan, kedua bola terpantul secara membentuk sudut yang sama besar relatif terhadap arah kecepatan
bola M1 sebelum tumbukan. Jika total sudut kedua bola adalah 60 derajat, maka tentukan perbandingan massa dari kedua bola tersebut. Nah ini, jadi kalau digambarkan ini ada M1, kemudian ada M2, ini V2 sama dengan 0, kemudian di sini ada kecepatannya adalah V1. Nah setelah tumbukan, kedua bola ini membentuk sudut yang sama besar relatif terhadap arah V1 awal ini. Jadi terhadap arah horizontal itu membentuk sudut yang sama. Di sini misalkan ada M1, maka di sini ada V1 aksen, kemudian di sini ada V2 aksen. Nah, sudutnya sama. Jadi keduanya membentuk sudut yang sama dan totalnya kalau ini dijumlahkan 60, maka masing-masing ini adalah 30 derajat. Oke, 30 derajat gitu ya. Nah, maka kemudian kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Untuk yang pertama kita tinjau pada arah sumbu X, berarti nanti ada M1 V1 ditambah dengan M2 V2, maka ini akan sama dengan M1 V1 aksen X ditambah dengan M2 V2 aksen X. Nah, jadi di sini ada M1 V1 ini 0 karena mula-mula benda 2 ini adalah 0 atau diam kecepatannya. Kemudian di sini M1 kemudian V1 aksen X berarti sama dengan V1 aksen kalikan dengan cos 30. Kemudian ini juga sama, arahnya sama. Jadi ini ada M2 V2 aksen cos 30. Berarti ini ada M1 V1 sama dengan M1 ini setengah akar 3 M1 V1 aksen plus setengah akar 3 M2 V2 aksen, atau kita tuliskan lagi M1 V1 sama dengan setengah akar 3 kalikan dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Nah, seperti ini. Ini adalah tinjauan pada sumbu X. Nah, kemudian pada tinjauan sumbu Y, nah ini ya pada tinjauan sumbu Y. Jadi setelah tumbukan, ya setelah terjadi tumbukan, ini M1 M2 jadi ada ke sana. Nah, berarti ini ada V1 aksen, di sini ada V2 aksen. Nah, berarti ini ada V1 aksen pada arah sumbu Y, kemudian di sini ada V2 aksen pada arah sumbu Y. Ini V1 aksen pada X, kemudian ini ada V2 aksen pada sumbu X. Kalau kita perhatikan sini, arah V1 aksen Y dan V2 aksen Y itu arahnya berlawanan, maka nanti jangan lupa memasukkan tanda negatif di salah satunya. Jadi kita tuliskan hukum kelestarian momentumnya. Jadi ini ada M1 V1 plus M2 V2 ini pada sumbu Y ya, sama dengan M1 V1 aksen Y plus
M2 V2 aksen Y ini ya. Jangan lupa diberi tanda negatif sini. Arahnya berlawanan. Nah, masing-masing ini 0. Tidak memiliki komponen pada arah sumbu Y. Jadi 0 sama dengan M1 V1 aksen Y min M2 V2 aksen Y. Nah, berarti ini ada M1 V1 aksen Y sama dengan M2 V2 aksen Y. Nah, jadi ada M1 V1 aksen Y berarti adalah V1 aksen kalikan sin 30 sama dengan M2 V2 aksen kalikan sin 30 juga. Nah, ini berarti ada sin 30-nya bisa kita hilangkan dan sama. Maka ini ada M1 V1 aksen sama dengan M2 V2 aksen. Ini persamaan sebagai persamaan 2 jika yang tadi kita beri nama sebagai persamaan 1. Ini ya. Nah, berarti kita akan mencari persamaan ini, kita akan coba tuliskan dalam bentuk yang lain juga bisa. Jadi ini adalah V1 aksen sama dengan M2 per M1 ini V2 aksen. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan hukum kelestarian energi kinetik. Karena tumbukannya lenting sempurna, berarti berlaku hukum kelestarian energi kinetik. Di keadaan sebelum tumbukan, berarti nanti berlaku energi kinetik benda 1 ditambah dengan energi kinetik benda 2, ini sama dengan energi kinetik benda 1 setelah tumbukan ditambah dengan energi kinetik benda 2 setelah tumbukan. Nah, sebelum tumbukan, berarti ini ada setengah M1 V1 kuadrat plus ini 0 karena awalnya diam. Kemudian di sini ada setengah M1 V1 aksen kuadrat plus setengah M2 V2 aksen kuadrat. Oke, sekarang ini berarti tersisa tinggal setengah M1 V1 kuadrat sama dengan setengah M1. Nah, V1 aksen kita ganti dengan persamaan dari persamaan 2 ini. Jadi ini ada M2 per M1 kalikan V2 aksen dikuadratkan plus setengah M2 V2 aksen kuadrat. Nah, ini setengahnya kita hilangkan di ruas kiri dan kanan seperti ini. Kemudian tersisa M1 V1 kuadrat sama dengan ini berarti ada M1 M2 kuadrat per M1 kuadrat V2 aksen kuadrat plus ya plus M2 V2 aksen kuadrat. Nah, ini kita hilangkan. Di sini ada, kita coret M1-nya. Oke. Sehingga di sini nanti kita peroleh di ruas kiri ini tersisa tetap M1 V1 aksen V1 kuadrat ya sama dengan M2 kuadrat per M1 V2-nya kita keluarkan aja nanti dalam kurung. Ini kita beri tanda kurung plus ini kuadrat. Oh ya, sebentar. Betul, ini M2. Ini V2 aksen kuadrat. Oh, maaf, M2-nya ini bukan kuadrat ya, ini M2. Kemudian kedua ruas kita kalikan dengan M1. Kedua ruas kita kalikan dengan M1 sehingga diperoleh
Di sini ada M1 kuadrat V1 kuadrat sama dengan, tadi ada M2 kuadrat ditambah dengan M2 M1, ini V2 aksen kuadrat. Ya, seperti di ini tadi ini ya. Jadi ada V2 aksen kuadrat. Oke. Nah, kemudian ini nanti kita peroleh M1 kuadrat per dalam kurung ini ada M2 kuadrat plus M1 M2 ini sama dengan V2 aksen kuadrat per V1 kuadrat. Nah, berarti kita akan mencari perbandingan V2 aksen dan V1 ini. Bagaimana hubungannya, sehingga nanti kita bisa menemukan perbandingan antara M1 dan M2. Nah, jadi ini kita banding dulu sebagai persamaan yang ketiga. Nah, kita sebelumnya sudah mendapatkan dari persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi persamaan 1 tadi kita peroleh ada M1 V1 sama dengan setengah akar 3 M1 gitu ya. M1 V1 aksen ini ditambah dengan setengah akar 3 M2 V2 aksen. Nah, kemudian di persamaan yang kedua tadi kita telah peroleh bahwa V1 aksen ini sama dengan M2 per M1 dikalikan dengan V2 aksen. Kemudian ini kita masukkan sini. Nah, jadi kita tuliskan jadi M1 V1 sama dengan setengah akar 3 M1 dikalikan dengan M2 per M1 V1 aksen plus setengah akar 3 M2 V2 aksen. Oh ya, ini mohon maaf, ini adalah V2 aksen. Nah, kemudian ini kita sederhanakan jadi seperti ini. Nah, sehingga ini kita peroleh M1 V1 ini sama dengan setengah akar 3 M2 V2 ditambah dengan setengah akar 3 M2 V2 aksen. Jadi ini tinggal akar 3 M2 V2 aksen. Nah, berarti kita akan memperoleh perbandingan antara V2 aksen per V1 ini sama dengan, jadi ini perbandingannya adalah seper akar 3 kalikan M1 per M2. Nah, jadi persamaan nanti kita masukkan ke persamaan 3. Jadi dikuadratkan ke persamaan 3 itu. Jadi ada M1 kuadrat per M2 kuadrat plus M1 M2 sama dengan, tadi kita lihat di persamaan ini sama dengan V2 aksen kuadrat per V1 aksen kuadrat. Nah, berarti dari persamaan 4 ini kita kuadratkan. Hasilnya adalah M1 per 3 M2. Jadi di ruas kanan ini adalah M1 per 3 M2. Hati-hati, ada kuadratnya. Ya, jadi ini ada kuadrat dan ini adalah kuadrat. Nah, sehingga dari sini kita hilangkan ini bersama. Kemudian kita ubah lagi 3M2 kuadrat sama dengan M2 kuadrat plus M1 M2. Jadi ini pindah ruas kiri yang M2 kuadrat. Jadi tinggal 2 M2 kuadrat sama dengan
M1, M2. Nah, ini M2-nya bisa hilang 1. Nah, sehingga perbandingan dari M1 dan M2 bisa kita peroleh dari persamaan itu. Nah, sekarang kita coba untuk bisa mendapatkan perbandingan antara M1 dan M2. Jadi ini adalah 2 sama dengan M1 per M2, atau kita tulis M2 dibandingkan dengan M1, boleh juga tuliskan 1/2. Nah, jadi ini adalah hasilnya, perbandingan antara M1 dibandingkan M2 atau perbandingan antara M2 dibandingkan dengan M1. Nah, demikian pembahasan kita pada kesempatan video kali ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.